Bab 455. Tokoh nomor 1. Jika tahu lebih awal lebih baik kita tidak keluar. Jika naskah ini kita yang perankan, pasti akan lebih baik. Nilai dan reputasi kita juga akan meningkat. Cepat kembali dan biarkan orang-orang ini memproduksi dan menyesuaikan dengan kita. Naysila berkata dengan dingin. Dia merasa bahwa Jihan dan Atalarik populer karena naskahnya ditulis dengan baik. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Presdir Kirana, manajemen artis Aryo, Naysila, mengatakan ingin bertemu dengan Anda. Gideon berlari. Oke, biarkan mereka masuk. Segera. Sekelompok orang masuk ke ruang kantor. Presdir Kirana, kami salah. Kami dibodohi untuk sementara waktu. Mohon Anda maafkan kami. Kata manajer Widya. Kirana tersenyum. Tidak apa-apa. Semua orang juga harus pergi ke tempat yang lebih baik. Mereka memang lebih bagus dari kita. Bukan begitu. Kami benar-benar salah. Sekarang kami berharap untuk kembali. Bagaimanapun, kita adalah tim lama. Semua sudah akrab satu sama lain. Manajer Widya tersenyum. Pada saat ini, Nathan tiba-tiba berkata, tidak tahu malu. Bagaimana kata-kata kalian sebelumnya? Bukankah bilang kami akan menyesalinya? Pada akhirnya, film yang kami buat menjadi populer. Kalian datang hanya untuk memungut uangnya. Meskipun Aryo dan yang lainnya merasa sakit hati, mereka harus menahannya. Karena hari ini mereka datang untuk memohon kepada Kolosus. Aryo memandang Kirana dan bertanya, Presdir Kirana, silakan katakan syarat dari Anda. Tepat ketika Kirana hendak berbicara, Nathan menyela, ingin bergabung kembali ke Kolosus sangat mudah. Tunjukkan ketulusanmu. Begini saja. Berlutut di sini selama 6 jam. Apa kalian mampu melakukannya? Kamu, Aryo hendak marah. Tetapi dihentikan oleh Widya. Baik. Kami setuju. Harap Anda memegang ucapan Anda. Ucap manajer Widya. Ya. Aku berjanji. Nathan berjanji pada mereka. Bruk. Aryo dan yang lainnya berlutut satu demi satu. Semua orang yang melihatnya merasa gembira. Lagi pula, mereka sudah sering ditindas sebelumnya. Berlutut selama 6 jam. Tidak perlu dikatakan lagi seberapa besar penghinaan yang dirasakan Aryo. Fiuh. Dia menarik napas dan mencibir. Oke. Kita sudah berlutut selama 6 jam. Aku harap Anda akan memenuhi janji Anda. Janji apa? Kirana bertanya. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Kami akan masuk kembali ke Kolosus Group setelah kami berlutut selama 6 jam. Aryo hampir berteriak. Kirana tertawa. Cari saja orang yang berjanji padamu. Tadi pria di sebelahmu yang membuat janji. Mengapa kamu tidak mengakuinya? Aryo berusaha menekan amarahnya. Maaf. Orang itu sama sekali bukan karyawan perusahaan kami. Apa karena dia memintamu untuk berlutut? Jadi kamu berlutut. Gideon tertawa. Hahaha. Yang lain juga tertawa. Kalian mempermainkan kami. Aryo dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah tertipu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Apa kalian pernah bertemu orang itu? Aryo dan yang lain saling memandang dengan cemas. Berpikir memang seperti itu. Wajah yang asing. Aku hajar kalian. Aryo akhirnya mengamuk. Keamanan. Usir orang-orang ini. Tim keamanan mengusir Aryo dan yang lainnya. Laki frustrasi. Mulai bertanya tentang situasi di South Mantis. Mengapa Empu Prabu masih enggan bertindak? Kebetulan hari ini web gelap sudah ada berita. Ayah angkat. Bos Jordan Group tidak memiliki latar belakang. Tetapi dia licik dan penuh tipu muslihat. Itu sebabnya August Kinsman dan yang lainnya hancur. Kata Fauzi. Prabu berhenti memutar gelang manik di tangannya. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin. Baik. Mari kita mulai. Tokoh nomor 1 di South Mantis akhirnya akan mengambil tindakan. Bab 456. 4 Jenderal. Ayah. Aku akan bawa orang ke sana. Fauzi mengajukan diri untuk bertarung. Oke. Kamu bawa 3 orang itu. Tulput, Kingko dan Arahat. Mereka bisa menghabisi ombak hitam dan putih. Itu menunjukkan mereka bukan orang biasa. Kata Prabu. 4 jenderal di bawah komandonya lebih kuat dari ombak hitam dan putih.
Menyuruh Fauzi membawa 3 orang sekaligus. Sudah menunjukkan tekad Prabu. Fauzi ragu-ragu sejenak. Tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ayah angkat. Topan tetap di sini." Jiwa pembunuhnya terlalu berat. Dalam berpuluh-puluh tahun bersusah payah menekan jiwa pembunuhnya. Kali ini bila dibawa ke Anhemia dan menjadi lautan darah maka akan sangat merepotkan. Kata Prabu. 4 jenderal di bawah komandonya. Tulput kejam tanpa perasaan. Saat bertarung tinju bawah tanah di negara Nippon. Menghadapi ratusan orang. Dia dengan hidup-hidup mengeluarkan tulang rusuk satu orang dan menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh semua orang. Arahat lahir di Shaolin dan menguasai kungfu yang tak terkalahkan. Kingko lebih seperti binatang yang tidak beradab. Dengan kulit sekeras baja. Kebal terhadap pedang dan peluru. Tapi yang terkuat adalah Topan. Sejak masih kecil dia diadopsi oleh organisasi pembunuh. Metode pelatihan organisasi pembunuh adalah dengan mengadopsi 100 anak yatim piatu. Setelah melalui pelatihan beberapa tahun. Lalu menyuruh mereka saling bertarung. Kemudian orang terakhir yang bertahan baru memenuhi syarat untuk memasuki organisasi pembunuh. Topan membunuh semua temannya. Dan merupakan satu-satunya yang selamat. Jiwa pembunuhnya terlalu berat. Yang mati di tangannya walau belum tercatat 1000. Tapi setidaknya melebihi 800 orang. Begitu membuka jiwa membunuhnya. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Pernah terjadi kekacauan di lingkaran bawah tanah di South Mantis. Prabu ditangkap. Dia sendiri yang membunuh ribuan orang. Berusaha menyelamatkan Prabu. Dia menjadikan membunuh sebagai hobi. Dewa kematian yang sebenarnya. Oleh karena itu, Prabu tidak akan sembarangan menggunakannya. Sekali digunakan pasti akan menyebabkan serangkaian bencana. Selain itu, 3 orang lebih dari cukup untuk berurusan dengan Jordan Group saja. Jika Topan menyerang dan menyebabkan dampak buruk, aku tidak dapat menanggung konsekuensinya. Prabu menghela nafas. Fauzi merasa tidak percaya. Apa ada konsekuensi yang tidak bisa ayah tanggung? Bagaimana mungkin? Sepertinya kalian lupa. Siapa yang ada di Anhemia sekarang? Prabu bertanya. Ekspresi Fauzi berubah. Berkata dengan terkejut. Mungkinkah ayah mengacu pada Dewa Perang Kunlun? Ya. Dia bisa menutup mata terhadap pertempuran di Anhemia. Tapi bila Topan pergi, masalahnya menjadi besar. Lalu dia bertindak. Yang ditakuti Prabu adalah Dewa Perang Kunlun. Benar saja. Ayah memikirkannya lebih seksama. Aku tidak memikirkan ini. Kalau begitu, ayah, aku langsung pergi ke Anhemia. Cepat pergi dan selesaikan masalah ini. Ingat, hanya membuat masalah kecil. Dan jangan memperbesar masalah yang tidak bisa aku selesaikan. Prabu secara khusus memperingatkan. Setelah Fauzi pergi, seorang pria dengan penampilan biasa dan pakaian biasa muncul. Dewa Kematian Topan. Dia berkata, aku telah mendengar tentang Dewa Perang Kunlun. Dia memiliki 5 raja perang di bawah komandonya. Semuanya adalah petarung hebat. Aku ingin menantang. Hahaha. Apa yang kamu pikirkan Topan? Mana bisa kita menyinggungnya? Tidak peduli seberapa kuat kita. Kita tetaplah manusia. Dia adalah dewa. Bisa berbalik menghancurkan kita. Setelah Tuan Teddy mengetahuinya, dia mengikuti Fauzi ke Anhemia. Tuan Fauzi membawa 3 jenderal. Aku pikir Empu hanya akan mengutus 1 orang. Tuan Teddy sangat senang ketika melihat mereka bertiga dikirim bersama. Menurutnya, 1 orang saja sudah bisa menyelesaikan masalah. Empu bahkan mengutus 3 jenderal sekaligus. Masalah ini sudah aman. Jordan Group pasti tidak akan lolos dari kematian. Anhemia tunggu api murka dari South Mantis. Bersambung.